mata kuliah teori dan metodologi penelitian. Yang sudah saya bahas juga di kelas bahwa Metopen ini nanti bisa menjadi eh, modal kalian untuk tugas akhir. Kemudian ada syarat IPK. Syarat IPK-nya 3, ya, apalagi yang KIP ya. Ini mutlak. Kemudian ada sertifikat studi banding. Sertifikat uji komputer, kalau tahun kemarin sertifikat uji komputernya akhirnya mundur dijadikan sebagai syarat untuk ijazah karena kemarin waktunya bentrok. Jadi untuk syarat uji komputer yang BNSP ini dimundurkan setelah sidang, jadi dijadikan syarat untuk pengambilan ijazah. Kemudian ada sertifikat kuliah umum, seminar, workshop, minimal 4. Teman-teman silakan mulai dari sekarang yang belum memenuhi sertifikat, yang nggak pernah ikut apapun, mulai dari sekarang silakan cari seminar, workshop, dan lain sebagainya. Kemudian pemakalah caruban. Nah, ini yang sedang sedang akan berlangsung dan sudah mulai proses pendaftaran yaitu caruban, teman-teman. Seperti yang kita tahu untuk caruban ada syarat dan ketentuan. Nanti sudah dikomunikasikan dengan Pak Guntur ya kemarin sudah sosialisasi, yaitu sertifikat pemakalah ya, bukan peserta. Kemudian pengajuan judul proposal mengikuti prosedur yang berlaku, mendapatkan persetujuan dan memenuhi syarat kelayakan dari prodi. Ya. Kita nanti tentukan, maka nanti teman-teman akan mengisi Google Form yang berisikan tema atau topik yang akan kalian angkat menjadi tugas akhir. Tapi sebelum itu, ada dua skema, yaitu skema skripsi dan skema non-skripsi. Skripsi sudah kita ketahui ya, sudah kalian pasti sudah lama tahu skripsi itu seperti apa. Itu karya ilmiah, hasil penelitian mahasiswa. Yang mana ini menjadi banyak, sebenarnya tidak menakutkan bagi yang mengikuti prosedurnya, mengikuti semua tahapannya, ini tidak akan menakutkan. Yang menakutkan adalah mereka yang tidak mengikuti tahapan yang sesuai, terlalu meremehkan dan lain sebagainya. Ini pasti nanti menjadi sosok yang sangat menakutkan. Padahal jika skripsi itu dikerjakan atau disusun sesuai dengan tahapannya, ini sebenarnya mudah. Kemudian yang kedua adalah non-skripsi. Sebuah karya yang dibuat oleh mahasiswa untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan. Sebenarnya antara skripsi dan non-skripsi itu eh, butuh effort yang sama. Yang membedakan hanya tidak ada justifikasi di sebuah sidang. Yang membedakan hanya itu. Semuanya mengorbankan waktu, mengorbankan modal, dan lain sebagainya. Semuanya sama. Ya. Tapi image-nya, skripsi itu adalah sosok yang menakutkan. Ya. Mungkin pernah dengar cerita-cerita dari kakak kelas sidangnya dibantai lah, nangis, dan lain sebagainya. Yaitu karena mereka-mereka itu tidak mengikuti tahapan yang seharusnya. Maka ketika di sidang, mereka tidak bisa mempertahankan atau mempertanggungjawabkan. Ya. Seperti ini alurnya ya teman-teman. Nanti ada surat edaran dari BAK. Setelah berurusan dengan BAK selesai, maka nanti dari Prodi saya akan mengeluarkan SK pembimbingnya. Ketika teman-teman sudah mendapatkan SK pembimbing, teman-teman sudah berhak untuk melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing masing-masing. Seperti itu. Setelah saya melakukan pembimbing, ya di sini minimal 4 kali bimbingan, itu kalian bisa mendaftarkan diri untuk sidang proposal. Setelah sidang proposal, ada revisi dan lain sebagainya, melakukan bimbingan lagi sampai mendapatkan hasil, kemudian skripsinya sudah disusun, maka teman-teman sudah bisa mendaftarkan diri untuk sidang. Nah, seperti itu.
Selanjutnya, ini nilainya, mahasiswa dikatakan lulus jika nilai akhir dan dengan huruf mutunya, dengan angkanya 4, huruf mutunya A, ya, ini minimal ya, lulus. B dan C, jika nilainya jauh di bawah C, ya mau nggak mau, ya, tidak diluluskan. Sampai sekarang juga saya belum meluluskan salah satu orang, belum saya tanda tangani itu. Ya, karena ya buat saya itu terlalu parah ya. Dan sampai sekarang pun tidak ada niatan untuk memperbaikinya. Bagaimana eh, kalau bahasa kasarnya adalah merayu prodi untuk bisa diluluskan ya. Sampai sekarang pun tidak ada kabarnya dan lain sebagainya. Padahal itu sesuatu yang gampang ya. Kalau susah maka mayoritas tidak lulus. Nah, tapi ini mayoritas lulus. Berarti adalah sesuatu yang mudah. Kemudian yang ini adalah yang non skripsi. Non skripsi itu ada beberapa bentuk. Ya, salah satunya adalah prototype atau purwarupa. Ini merupakan suatu model atau bentuk contoh atau asli dari suatu produk yang berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan selanjutnya. Jadi kalian paling simpelnya adalah kalian membuat sebuah produk. Produk ini sudah diuji, sudah dikatakan layak, tapi masih sebagai produk dasar. Karena produk ini nanti bisa lebih dikembangkan lagi. Contohnya, eh, ada yang membuat prototipe sebuah robot pemadam kebakaran, contoh, yang paling kecil ya. Itu bisa jalan, sudah segala fungsinya sudah berjalan, sudah dites oleh orang-orang yang berkompeten di situ, dan dinyatakan ini berhasil membuat prototipenya, maka ini sudah bisa dikatakan sebagai tugas akhir kalian. Dari produk yang tadi dikembangkan, itu bisa dikembangkan lagi ternyata. Itu makanya namanya adalah prototype. Ya. Apakah eh, prototipe itu sebuah barang? Ya, tentunya ini sebuah barang. Barangnya berupa apa? Berupa sebuah model atau bentuk ya, kan? Model eh, sebuah perangkat bisa, sebuah sistem juga bisa. Ini tinggal disesuaikan. Nah, bagaimana alurnya? Setelah teman-teman mendapatkan SK pembimbing, silakan ngobrol dengan pembimbingnya. Saya mau apa ya enaknya? Jika ternyata saya pengen prototipe, maka ngobrol dengan pembimbingnya. Prototipe apa? Seperti apa? Kemudian buat proposalnya nanti akan diseminarkan atau disampaikan ke penguji nanti bulan Januari ya, semuanya juga bulan Januari akan ada namanya sidang proposal. Yang bedakan sidang proposal skripsi dan non skripsi bedanya adalah ketika skripsi nanti ada justifikasi eh, dari mulai prosesnya pengambilan datanya seperti apa, modelnya seperti apa. Kalau yang non skripsi ini hanya memaparkan apa yang akan kalian lakukan, usulannya seperti apa. Dan kemudian ada catatan atau masukan dari dosen pengujinya. Lebih baik, contohnya lebih baik tambahkan fitur ini seperti itu. Hampir mirip dengan eh, skripsi, tapi berbeda bentuk bentuk naskahnya. Naskah proposal skripsi dengan naskah non skripsi. Lebih simpel yang non skripsi. Setelah disetujui, eh, bahkan kalaupun belum sampai tahap nanti jadwal sidang, kalian bisa sudah mulai melakukan pembuatan rupa jika dengan pembimbingnya sudah oke, sudah deal, silahkan. Kemudian nanti mahasiswa menghasilkan perwarupa sesuai dengan bentuk perwarupa yang dipilih. Jadi dari sekarang sudah menentukan saya mau buat apa. Ketika sudah menentukan contoh membuat tadi robot pemadam kebakaran, maka hasilnya nanti harus juga robot pemadam kebakaran. Ya, harus sesuai. Kemudian setelah itu buat laporan hasilnya. Sama saja, skripsi non skripsi sama saja di akhirnya adalah membuat sebuah pemaparan hasil. Seperti itu. Berikutnya adalah prototype. Eh, Penilaiannya sebelum lanjut. Penilaiannya seperti ini. Ada 20% untuk laporan,
eh, 60% untuk keluarannya, produknya, ya. Kemudian penguasaan materinya. Penguasaan materi ini ketika kalian menyampaikan sesi tanya jawab bisa menjawab apa enggak? Kenapa kita harus ada pemaparan seperti ini? Karena yang kita khawatirkan teman-teman ketika membuat sebuah prototipe, entah prototipenya itu dibuatkan atau tidak, ya kelihatan nanti. Ya, prototipenya bagus banget. Tapi ketika presentasi dia nggak tahu apa yang dia buat. Nah, itu kan mencurigakan buat kami. Seperti itu. Maka kami ingin teman-teman ada penyampaian bahwa ini loh produknya, ngapain aja produknya, bisa apa, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini jurnal ya. Jurnalnya bisa berupa jurnal Sinta satu atau Sinta 2. Ya. Sinta satu itu satu jurnal, Sinta 2 bisa jual jurnal, dan eh, jurnal internal atau jurnal prodi ya. Saya pernah menyampaikan di kelas, jika ingin memilih publikasi jurnal, maka dimulailah dari sekarang menulis. Ya. Jika kalian sekarang sudah ada bahan, silakan nanti ketika sudah mendapatkan SK, langsung berkoordinasi dengan pembimbingnya, eh, dari mulai proses penulisan sampai submit ke publisher, silakan ngobrol. Dan usahakan kalau yang nanti memilih publikasi ilmiah, jangan membuat satu jurnal, silakan membuat beberapa untuk disebar ke beberapa publisher jurnal. Kalau jurnal ini lebih simpel ketimbang skripsi ya. Skripsi kan bisa nyampe 100 sekian halaman. Kalau jurnal kan hanya maksimal itu kan 15 halaman biasanya. Ini lebih simpel. Jadi kos kos untuk ngeprint, mencetak naskah itu tidak ada. Karena nanti bisa jadi bimbingannya kan pakai file saja. Kemudian publish juga kan menggunakan file, tidak menggunakan naskah yang print out. Nyari jurnalnya di mana? Silakan ke sinta.kemendikbud. Ya. Kemudian Sinta Kemendikbud nanti banyak sekali jurnal Sinta di situ. Kalian bisa cek kira-kira contoh topiknya eh, tentang data mining. Silakan cari jurnal informatika yang skupnya adalah informatika, computer science, data mining, machine learning seperti itu. Silakan diskusi dengan pembimbingnya. Kira-kira yang mudah mana, yang mudah ditembus publisher jurnal yang mana. Jika kalian menentukan Sinta satu, silakan cari Sinta satu yang skopnya masuk dan mudah, atau Sinta 2 ya, kalian cari di sinta.kemendikbud. Masing-masing publisher Sinta itu memiliki batas Turnitin atau plagiarisme yang berbeda. Biasanya kalau Sinta satu, Sinta 2 itu full menggunakan bahasa Inggris. Untuk translate silakan nanti bisa, ya banyak jasa-jasa translate sebenarnya. Kalian bisa menggunakan itu. Tapi sebelum itu usahakan diskusi dengan pembimbing, sama di ujungnya dengan pembimbing. Kenapa pembimbing itu perlu? Agar teman-teman tidak melenceng jauh ketika membuat sebuah tugas akhir, intinya dari pemilihan topik tidak melenceng jauh sekali. Yang paling gampang, kalian tinggal pilih salah satu mata kuliah yang pernah kalian dapat saja. Dari mata kuliah itu silakan ambil project atau materi yang ada di dalam eh, mata kuliah tersebut. Akan dikembangkan di situ. Pasti ada idenya ada. Bagi yang pernah dapat contoh, dulu pernah dapat mata kuliah pemrograman, berarti kalian bisa membuat sebuah program atau membuat sistem segala macam. Ya, kalian mendapatkan mata kuliah pengembangan kurikulum, silakan bikin jurnal yang membahas tentang analisis kurikulum. Nah, itu kan bisa. Kemudian publikasi dalam jurnal Sinta. Tetap eh, apa
diskusikan dengan pembimbing. Prosesnya sama seperti tadi, nanti akan ada sidang proposal, sampaikan, saya akan menulis jurnal tentang ini, tentang ini, tentang ini. Akan dipublikasikan di jurnal ini. Jurnal ini, jurnal Cinta Satu yang ini saya pilih, contoh, itu frekuensi durasi terbitannya dalam 1 tahun berapa kali. Ini cenderung lebih mudah, sampaikan seperti itu alasannya. Di dalam sidang proposalnya nanti akan membahas hanya hal-hal itu saja. Ya. Jadi kami tahu bahwa kalian ketika mau publish jurnal sudah tahu mau kemana arahnya, ya, tidak ngambang. Kemudian setelah itu publish, kemudian ada proses revisi dan lain sebagainya sampai kalian jurnalnya terbit. Nah, itu nanti juga dipaparkan. Ini jurnal yang saya terbitkan di Sinta sekian, Sinta sekian, membahas ini, proses revisinya berapa lama, kemudian kalau ada eh, biayanya berapa, dan sebagainya itu disampaikan. Namanya seminar, seminar hasil ya. Kita tidak akan merevisi jurnalnya, kita tidak akan menjustifikasi bahwa jurnalnya layak atau tidak layak karena jurnal itu nanti yang menyatakan layak tidak itu adalah reviewer dari jurnal masing-masing, bukan kami penguji. Kami hanya ingin mengetahui apa yang kalian tulis saja. Jadi di publikasi jurnal tidak ada proses revisi, ya. Ini harus diperbaiki atau tidak diperbaiki itu tidak ada. Hanya memaparkan apa yang kalian lakukan saja. Bedanya dengan skripsi ya tadi harus revisi, ini perbaiki, ini salah dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya ini penilaiannya, ya. Nilai akhir itu adalah produk artikelnya. Jika kalian sudah terbit di jurnal Sinta 1, Sinta 2, itu sudah mendapatkan nilai 80%. Ditambah 20% adalah seminar. Seminar tadi pemaparannya. Kalian bisa memaparkan dengan jelas isi jurnal yang kalian publish. Nanti akan ketahuan jika yang membuatnya siapa, hasil karyanya siapa, apakah jurnalnya eh, fast track atau bukan, nanti ada ketahuan di seminar. Begitu ya. Kemudian penerapan karya teknologi tepat guna. Persamaan dari karya teknologi tepat guna dengan prototipe adalah sama-sama sebuah produk yang dirancang ya, berbasis teknologi. Tetapi kalau yang teknologi ini diterapkan di sebuah industri atau di usaha. Tidak hanya eh, rancangan rancangan yang dikatakan hanya tidak layak, tapi benar-benar sudah dipakai ya di masyarakat. Contohnya ada yang membuat eh, sistem pengendali pertanian. Nah, sistemnya itu kalian buat berbasis IoT, diterapkan di pertanian, salah satu tempat pertanian, dari mulai dia semai sampai panen menggunakan teknologi yang kalian bangun, kemudian sampai berhasil. Nah, itu sudah dikatakan sebagai penerapan karya teknologi tepat guna. Ya, di situ kalian bisa kembangkan. Ya, kemudian bisa di desa, di platform, kemudian desanya digunakan selama 1 semester, satu berapa sekian bulan, ternyata berguna nih, eh, sangat bermanfaat. Nah, itu juga bisa. Sama seperti sebelumnya ada seminar seminar proposal, apa yang akan kalian lakukan, eh, teknologinya seperti apa, manfaatnya, sasarannya siapa, itu sama akan kita pertanyakan hal-hal kayak gitu. Ya, kenapa kita menanyakan agar kalian tadi tidak melenceng jauh, ya. Nah, nilainya sama, ada nilainya, tapi yang ini adalah eh, nilainya berbeda dengan tadi, ini 75%. Jadi nanti kalian ambil dokumentasinya layak di masyarakat, ternyata dengan menggunakan teknologi kalian ini panennya lebih bagus, lebih meningkat, disertai dengan bukti lain sebagainya, berarti prestasinya teknologi kamunya bagus, kemudian disentasikan.
Nilainya seperti ini. Kemudian ada karya buku. Karya buku ini eh, bentuknya bukan novel ya. Eh, Contohnya kalian membuat sebuah buku tentang cara membuat eh, sistem informasi akademik. Di dalam buku itu nanti akan kalian buat dari mulai bab satu sampai bab sekian, dari mulai teorinya, eh, persiapan alat dan bahan, cara membuatnya, source code-nya, dan lain sebagainya. Seperti kalian kalau lihat, kalau beli buku-buku di Gramedia ya, untuk yang membuat sistem-sistem seperti itu. Ada syarat dan ketentuannya, minimal adalah 70 halaman, 70 lembar, berarti 150 halaman, kemudian di ISBN kan. Kemudian ini tidak boleh melenceng dari keilmuan. Keilmuan kalian adalah informatika dan pendidikan. Tidak melenceng dari situ. Bisa menggunakan buku pembuatan eh, pintu otomatis berbasis IoT, pembuatan absensi berbasis GPS. Nah, nanti dibuat cara membuatnya dan lain sebagainya. Nah, di dalam buku nanti ada di ISBN kan ketika sudah jadi dicetak ISBN kan bahwa dinyatakan bahwa buku kalian sudah layak. Nah, nanti dijelaskan, diseminarkan juga sama. Ini loh bukunya, saya membuat buku ini proses seperti ini, bla 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 dan sebagainya. Jadi semua ada pemaparan hasil. Tuh. Sama penilaiannya juga 75% produk dan 25% seminarnya. Ya. Dan mulai dari sekarang, silakan dipikirkan baik-baik eh, tugas akhir kalian mau kemana, mau skripsi kah, mau non skripsi. Masing-masing jalur itu mempunyai plus minus. Kalau skripsi, kalian akan tertata jelas kapan waktu selesainya, karena sudah ada patokannya kapan harus sidang skripsi. Tapi kalau non skripsi, itu terutama yang jurnal, kita tidak tahu deh kapan ketika kita submit kemudian diterima, jurnal itu publishnya kapan. Kalau Sinta 1, Sinta 2 itu minimal 6 bulan. Paling tidak, kalau sampai batas akhir semester 8 adalah bulan Juni, maka minimal-minimalnya bulan Desember kalian sudah submit. Sudah jadi naskahnya si submit. Minimalnya. Kemudian, eh, yang lain juga sama. Jika memilih buku, dari sekarang pun harus mulai. Karena bikin buku untuk contoh untuk buku pembuatan sistem informasi. Berarti kalian harus membuat produknya dulu, bikin sistemnya dulu jalan. Sistemnya udah jalan baru dibukukan. Nah, ini kan membutuhkan proses yang lama. Waktunya juga kan tidak tahu ya. Dan dua-duanya, entah skripsi dan non skripsi itu sama-sama mengeluarkan budget. Bedanya kalau skripsi mungkin budgetnya hanya budget ngeprint dan kalau skripsinya berupa alat, maka bikin alat. Tapi kalau yang non skripsi bikin jurnal, buku dan sebagainya itu adalah ada budget untuk pembuatan bukunya, dipercetakannya sekian. Kemudian kalau yang prototype beli alat-alatnya berapa. Kalau yang jurnal, biaya publishnya masing-masing jurnal berbeda. Ada yang 2 juta, 3 juta, dan lain sebagainya. Tinggal kalian pilih, dipikirkan baik-baik dari sekarang, eh, kalian ingin tugas akhirnya berupa apa. Ya. Kalau yang tidak, Pak, saya tidak bisa bikin sistem, saya nggak bisa ngoding sama sekali, ya silakan. Ada tugas akhir yang skripsi, ada yang bikin buku, ada yang bikin eh, jurnal. Tinggal pilih mau yang mana. Ya.
Oke, di sini ada linknya, teman-teman. Nanti sudah mulai, saya harap setelah ini sudah ada yang mengisi. Jika kalian klik link ini, maka akan mengarah ke sini. Nah, di sini akan ada topiknya. Kalian topiknya mau apa? Apakah mau contoh yang memilih prototype? Contoh. Di sininya mau apa kalian? Tugas akhir topiknya bikin contoh. Nah, contoh nanti mau kasih informasi apakah jenisnya sebuah publikasi, apakah sebuah buku, ataukah skripsinya. Tinggal pilih yang mana yang menurut teman-teman lebih meringankan kalian. Silakan. Di sini saya contoh lagi, saya pengen topiknya penerapan. Saya pengen ngajar di kelas. Kalian karena kalian di PPL, saya di PPL ngajar dengan metode berbasis game atau pakai project based learning. Silakan seperti ini. Yang kalian yang sudah kalian lakukan di PPL silakan dijadikan sebuah topik untuk tugas akhir. Nah, tinggal pilih di sininya. Kalau yang penerapan model belajar bisa publikasi, bisa juga skripsi. Kalian pilih salah satu kira-kira yang memudahkan kalian tuh yang mana. Selanjutnya di sini ada dosen pembimbing. Kalian pilih yang mana? Ya, pembimbing utamanya ini. Nanti ada pilihan pembimbing kedua. Silakan kalian lebih condong siapa yang menurut kalian enak diajak komunikasi, ajak diskusi, silakan dipilih. Nah, untuk yang bukti pembayaran ini, jika teman-teman sudah melakukan berurusan dengan BAK yang sudah selesai, maka nanti saya langsung akan keluarkan SK-nya. Ketika SK sudah keluar, nanti itu sudah langsung bisa bimbingan dengan eh, pembimbing yang kalian. Seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Putri mau nanya, Pak. Ya, silakan. Untuk apa persyaratan tuh Pak yang seminar tuh kan kelas karyawan seringkali kan nggak tepat jamnya Pak di waktu seminar. Apa itu diwajibkan juga untuk kelas karyawan atau gimana Pak? Eh, Sebenarnya kalau teman-teman seminar Saruban itu kalau tidak bisa seminar di internal itu bisa seminar di tempat lain. Nggak harus di kampus. Yang penting kalian sudah mendapatkan sertifikat pemakalahnya. Ya, ada beberapa teman-teman di sini yang tidak ikut Saruban karena dia sudah punya sertifikat pemakalah di tempat lain. Seperti itu. Tinggal cari eh, seminar di tempat lain yang jamnya cocok, silakan atau harinya cocok. Itu silakan disesuaikan. Ada alternatif seperti itu. Ya, silakan yang lain. Berarti tetap diwajibkan ya Pak? Iya, wajib. Kalau tidak diwajibkan, nanti semuanya milih nggak Caruban gimana? Ya, silakan yang lain. Halo Pak, Ya, ini Pak. kalau misalkan seminarnya sertifikatnya misalkan cuma dua atau satu gimana Pak? Ya, itu nanti berurusannya bukan dengan saya, berurusannya dengan akademik. Karena nanti di situ yang mengecek persyaratannya kurang atau tidak. Kalau kurang ya nanti biasanya tidak disetujui. Kalau seminar sertifikat seminar mah gampang. Sekarang banyak yang seminar online, tinggal ikuti saja. Tinggal daftar, ikutin, dan tinggal aja nanti sertifikat dapat, dah kumpulkan. Kalau yang caruban beda lagi ya. Kalau caruban oh, harus pemakalah. Dan itu ranahnya LPPM. Saya tidak bisa eh, menyeberang ke situ. Silakan. Yang lain?
Oh iya Pak, mau nanya. Ya, Kan saya tuh PPL ya berempat Pak. Nah di sekolahnya tuh guru apa namanya pembimbingnya tuh kayak udah ngasih bahan gitu loh Pak. Kayak di sekolah itu tuh belum ada apa sih kayak peminjaman buku berbasis Android tuh kan belum ada. Nah udah disuruh kalian bikin ini aja. Terus sama kayak absensi QRIS gitu disuruh juga tuh Pak. Disuruh bikin dua kayak gitu tuh Pak. Nah, disuruhnya tuh kayak dua-dua. Kan kita PPL-nya 4 orang. Nah, dua-dua gitu boleh nggak sih, Pak? Biasanya eh, berdua dulu. kalau tugas akhir nanti tetap satu orang satu. Nah, contoh gini, ada di situ disarankan bikin absensi dengan QRIS. Nah, dari topik yang sama itu bisa menjadi dua tugas akhir sebenarnya. Eh, Bisa satunya berupa buku untuk membuat sistem QRIS, satunya bikin publikasi jurnalnya. Jadi satu produk, satu topik itu bisa jadi dua produk sebenarnya. Nah, tinggal pilih yang nanti publikasinya siapa, yang jadi buku siapa. Tapi tetap satu produk. Nah, itu bisa. Karena satu tugas akhir tidak boleh dua orang. Tapi kalau topiknya tonnya sama, ya silakan. Tapi tugas produk akhirnya, tugas akhirnya itu berbeda. Harus satu orang satu, gitu. Ya, benar. Udang? Iya, paham, paham. Makasih. Ya. Silakan nggak apa-apa satu satu topik yang sama, tapi tugas akhirnya berbeda. Ya. Lagi? Iya, Bu, Pak. Ya, ini Ya, silakan. saya kan pernah menjadi pemakalah di Senatip tuh, Pak, yang tahun Hmm, 2023. ya. Nah, tapi pas lagi di artikelnya saya itu di penulis 6, Pak, bukan di penulis satu itu diwajibkan ikut caruban lagi Pak atau bagaimana, Pak? Untuk, Pak. Nah, itu kemarin sudah dikomunikasikan dengan Pak Guntur belum? Sudah, Pak, cuma tidak ada jawaban, Pak, di read saja, Pak. Nah, dating ini di ini aja di terus-terusan di WA aja. Gak Sudah, Pak, apa-apa. tapi tetap di read aja, Pak. Gimana, Pak? Ya deh nanti besok nanti saya obrolkan dengan Pak Guntur deh. Baik, Setahu saya sih kalau pemakalah itu eh, tetap di apa atau sih penulis satu penulis dua boleh atau enggak. Tapi kalau penulis enam ya nggak tahu saya barangkali ini nanti saya tanyakan ke Pak Guntur aja. Karena baik itu siap, Pak. haknya beliau. Izin nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Ini mewakili teman saya, Pak, katanya ada kesulitan dan kendala untuk mengikuti studi banding itu apakah wajib atau tidak, Pak? Nah, setahu saya sih itu wajib ya. Nah, kalau eh, SK-nya itu sebenarnya biasanya sih kalau studi banding itu nanti di akhir itu bisa bisa sampai kalau sidang skripsi atau enggak lah sidang akhir atau enggak itu dilihat dari sudah pernah eh, studi banding atau enggak. Ya syukur-syukur seperti tahun kemarin kan kayaknya dijadikan syarat ijazah ya. Saya nggak tahu yang peraturan yang sekarang. Tapi yang saya jelas studi banding itu tetap wajib sih, wajib ikut. Baik, terima kasih, Pak. Untuk link yang ke Bromo ada nggak, Pak? Link Bromo gimana? Yang sertifikat yang pas lagi ke Bromo tuh, Pak. Untuk Oh yang itu ke bukan Bromo. di saya. Mungkin nanti di siapa ya waktu itu yang buat saya. Mungkin ke Miss Intan ke Mas Asep. Setahu saya kemarin sudah dibagikan kalau nggak salah. Baru yang ke Bali doang, Pak. Oh yang ke Bali. Kira nanti saya. Oke, siap. Makasih ya, Pak. Oke, ini kayak yang lain. Ada lagi? Bapak mau nanya, Ya, emang yang waktu ke Bali itu ada sertifikatnya, Pak? ya. Studi banding itu ada sertifikatnya. Kok belum dapat ya, Pak? Ya kamu kemudian minta Siapa, apa Pak? enggak? Itu sertifikatnya di siapa, Pak? Kalau Izin tahun bangunnya yang kemarin ke tuh Bali. Miss Intan Boleh? setahu saya. Miss Sinta. Iya, yang
ketua pelaksana kan waktu itu Miss Intan. Nanti silakan bisa tanya atau tanya ke Mas Asep ya, Pak Asep. Biasanya yang buat Pak Asep biasanya. Pak Asep. Saya nggak Sudah saya menyimpan ya. bagikan Pak di kelompok itu. Seingat saya kayaknya udah dibagikan ya. Nanti saya coba tanyakan lagi deh. Terima kasih, Pak. Ya, nah itu udah dibagi sama Untung ya. Ada yang lain silakan. Cukup cukup paham semua tugas akhirnya. Izin Pak, Mohon izin bertanya, Pak. Ya, siapa dulu? permisi Pak. Ya, Siapa, Pi? siapa nih? Aku lihat ya. Ya, Ini Pak, mohon izin bertanya. Tadi kan yang di publikasi ilmiah tuh, Pak. Ada ya, Sinta 11, Sinta 22, sama dari internal kampus ya, Pak. ya. Nah, itu tuh maksudnya semuanya itu harus publish dulu atau salah satunya ada yang publish itu baru boleh lulus, Pak. Ya itu eh, dua-duanya sih. Semuanya. Berarti semuanya tuh Sinta satu publish, Sinta 22 internal juga harus publish gitu ya, Pak, ya? Baru bisa Ya. dikatakan lulus. Nah, kalau yang internal gampang lah. Kalian fokusnya ke yang di luar aja dulu, yang Sinta itu. Eh, buat yang banyak. Kayak tadi satu topik itu bisa jadi banyak banget. Contohnya gini, kalau kalian pengen publikasi ilmiah, itu satu satu topik itu bisa jadi beberapa jurnal. Contohnya eh, kalian buat sebuah media pembelajaran berbasis game contohnya. Dari satu topik itu bisa jadi sekian jurnal. Contohnya jurnal yang pertama untuk pengembangan media pembelajaran berbasis apa. Itu di situ isinya bagaimana cara membuatnya, kenapa harus dibuat, kelayakannya bagaimana. Nanti jurnal berikutnya, jurnal kedua dari topik yang sama, cari dampak dari penerapannya. Jadi dampak dari penerapan media pembelajaran itu ke siswanya apa? Ya. Dampaknya satu, jurnal kedua itu dampaknya terhadap motivasi. Nanti jurnal ketiga dampak kepada keaktifan siswanya. Nah, itu dari satu topik itu bisa sekian jurnal. Jadi bisa bikin banyak. Untuk pembuatan jurnal ya insya Allah harusnya sih gampang ya. Sudah diajarkan waktu di kelas sama saya, ya harusnya satu hari bisa lah menulis satu, satu halaman lah. Dengan apalagi ini waktunya sampai berbulan-bulan ya harusnya sih bisa harusnya. Cuman teman-teman tuh yang paling susah itu kan mengumpulkan niatnya ya gitu ya. Bisa ya. Baik, Pak. Kalau misalkan, Pak, ini kan yang Sinta 2-nya bisa nih 2, tapi yang Sinta 1-nya diganti ke Scopus itu bagaimana, Pak? Ya lebih bagus kalau bisa Scopus, cukup satu aja selesai. Satu Scopus selesai gitu, Pak. Berarti yang Sinta 2-nya nggak usah. Iya, nggak usah. Ya kalau mau semuanya silahkan. Siap-siap, Pak. Terima kasih. Ya, karena biasanya satu Sinta satu itu udah Scopus biasanya ya. Kebanyakan yang Sinta satu itu udah termasuk Scopus, jurnal Scopus. Lagi? Tadi siapa lagi? Tadi kayaknya ada yang nanya lagi banyak kan tadi. Cukup? Di chat, Pak. Saya cek chatnya. Nah, untuk dosen membimbing, tadi kan cuma 4. Sementara mahasiswanya kan banyak. Jangan sampai, contohnya tiba-tiba
milihnya saya semua atau Bu Meta semua, kan nanti repot. Nah, tapi nanti saya usahakan kuotanya rata ya, biar bebannya sama rata. Maka nanti tetap nanti saya pilihkan sesuai dengan topiknya. Ya. Ya, sesuai dengan topiknya biar nanti memudahkan teman-teman untuk menyusunnya. Kalau ternyata saya pilihkannya terlalu melenceng jauh, ya kan nanti yang repot teman-teman semua. Nah, dosen pembimbing itu ada yang dua dari sekian jenis non skripsi itu ada yang dua, ada yang satu. Jadi contoh kalau nggak salah ya, buku itu untuk yang milihnya buku itu pembimbingnya cuma satu. Tapi untuk yang jurnal itu dua. Untuk yang prototipe dua. Kalau nggak salah ya nanti saya koreksi lagi, saya kirimkan ke chat. Eh, ada yang satu, ada yang dua pembimbing. Jadi nanti saya pilihkan paling tidak melenceng jauh dari keilmuannya atau bidangnya, ya. Biar tidak melenceng jauh banget. Begitu. Maka kalau bisa cepet-cepetan mengisi biar SK-nya cepetan keluar. Kalau SK-nya sudah keluar kan sudah tidak bisa diganggu gugat. Kalau bisa cepet-cepetan dari sekarang. Pilihnya siapa? Ya, begitu ya. Karena kalau tidak seperti itu, ya nanti ada yang kebagian banyak, ada yang cuma berapa, nanti yang banyak kan capek. Dari sekian puluh anak, masa satu pembimbing doang kan kasihan. Dan untuk nanti pembimbing dua atau berapa nanti, ya kita baik lagi tidak terlalu jauh melenceng untuk biar membantu kalian untuk menyusun tugas akhir. Ya, kalau nah nanti ini yang nada nanti diskusi dengan pembimbing ya, pilihannya yang seperti apa. Karena kalau cuma pilihan manajemen itu kan bukan produk ya, mending dijadikan buku aja. Cara eh, buku untuk mengatur VLAN atau membuat VLAN kayak gitu. Nah, tadinya memang yang pembayaran ya ini dari Lestari. Tadinya memang saya menyarankan untuk tidak mengisi sebelum bayaran. Cuman kalau dipikir-pikir, nanti kasihan satu, sayanya nanti kelamaan nunggu teman-teman bayar, ngeplot-ngeplotnya kan lama juga. Mending kalian pilih dulu dari sekarang. Nanti kalau sudah ada bayaran, nanti saya buatkan biar nanti tidak numpuk di sayanya. Saya tinggal geser-geser saja jadi. Silakan dari sekarang. Syukur-syukur bisa langsung bayaran, bisa langsung nanti SK-nya saya keluarkan. Untuk pengisian sampai tanggal 18 ya, 18 Oktober. Nanti Oktober, nanti awal awal November nanti saya harapkan SK itu udah selesai semua. Gitu. Dan bisa langsung bimbingan. Assalamualaikum Pak. Ya, Izin bertanya Pak terkait solusi studi banding untuk mahasiswa extension. Itu bagaimana ya Pak cara izin dari perusahaannya? Terus terkait skripsi boleh tanya Pak harganya tuh berapa ya Pak? Range harga yang harus dikeluarkan, biayanya dan biaya untuk studi bandingnya Pak. oke. Kalau nggak salah tadi sih saya lihat sudah mulai mau udah di scan ya untuk edaran pembayaran ya. Nggak tahu kalau saya berkali saya lihat untuk yang studi banding itu kan 2 juta sekian, 2.100.000 atau berapa saya lupa. Nah untuk yang skripsi tahun kemarin tuh kalau patokannya tahun kemarin skripsi itu sekitar 3 juta apa ya saya lupa. Karena saya nggak mengurusi pembayaran jadi saya hanya sekilas tahu kayaknya segitu. Nah untuk yang beberapa kasus kelas karyawan tuh eh, kalau ternyata tidak tidak
bisa izin dengan tempatnya dia bekerja, itu hanya bayar saja, tidak tidak boleh ya tidak ikut juga nggak apa-apa. Itu. Tapi itu nanti nggak tahu sekarang berubah atau enggak peraturannya. Seingat saya waktu tahun kemarin tuh ada yang seperti itu. Bayar aja tapi tidak ikut karena tidak diizinkan oleh perusahaannya, contoh kayak gitu. Nanti Izin Berarti pembayaran juga full ya, Pak? ya, seingat saya kayak gitu ya. Nanti bisa tanyakan lagi ke bagian pembayaran. Pak, untuk 3 juta itu include apa aja ya, Pak? Nah, nanti akan ada edarannya. Saya tidak berani menyampaikan, saya takut salah. Nanti tunggu saja ada edarannya, Pak. Nanti. Ya nanti ada edarannya, tunggu saja. Mungkin besok semoga bisa diedarkan. Kalau seingat sih tadi sudah ditandatangani sama Bu Wendang ya. Nanti tinggal disebar ke teman-teman. Tapi tunggu saja, saya nggak berani menyampaikan untuk masalah pembayaran. Akan tunggu saja. Pak, kalau sertifikat TOEFL itu juga termasuk dalam persyaratan ya, Pak? Ya, untuk tahun kemarin TOEFL itu dijadikan syarat untuk mendapatkan KL. Jadi kalau belum ada sertifikat itu SKL tidak bisa keluar. TOEFL, Ujikom untuk PTIK, kalau PTIK Ujikom dan TOEFL. Tapi TOEFL untuk PTIK lebih rendah ya ketimbang TOEFL di PBI atau di Sasing. Minimal berapa, Pak, untuk TOEFL? TOEFL itu kemarin tuh 400. 400 itu juga banyak yang tidak sampai ya. 400. Sebenarnya harusnya sih lebih gampang karena TOEFL bukan TOEFL yang berat ya. TOEFL dari kampus. Permisi Pak Indra, untuk TOEFL itu harus di kampus atau boleh di luar kampus, Pak, untuk sertifikatnya? Nah, ini kalau yang kemarin itu saya berpatokan di tes yang kemarin ya. Yang kemarin itu dari kampus. Kalau kalian punya ternyata dapat dari luar dan lebih bagus dan itu diakui secara nasional mungkin bisa. Silakan saja jika sudah punya. Baik, Pak. Berarti kalau misalkan dari English Varsity itu tidak apa-apa ya, Pak? Nah, saya kalau TOEFL nggak tahu lembaga-lembaganya apa. Nanti bisa tanyakan nanti ke biasanya lembaga yang memegang TOEFL itu kan Sinta. Nanti saya tanyakan aja. Atau mungkin nanti ada sosialisasi untuk masalah TOEFL. Tapi nanti itu di akhir biasanya. Yang sudah punya sertifikat dikumpulkan saja, barangkali itu nanti bisa. Saya nggak tahu lembaga-lembaga TOEFL itu apa saja yang diakui. Saya nggak berani menjawab karena nanti bukan tupoksi saya, bukan saya salah. Baik, Pak. Ya, Iya. Ini, Pak, eh, terkait semester 7 yang ini, berarti kita harus menyiapkan seminar proposal dulu nggak, Pak? Ya, nanti tetap di bulan Januari nanti. Sekarang cari topiknya aja dulu. Kalian mau ngapain? Oh, di bulan Januari. Ya, itu nanti di bulan Januari. Januari awal, seingat saya. Sekarang cari topiknya dulu, ngobrol dengan pembimbing, diskusi. Kalian mau ngapain? Oke? Iya, Pak. Maaf, satu lagi, Pak. Ya, Tadi kan dari Salsa itu dia mau pembuat salah satu contohnya kan pembuatan QRIS berbasis apa yang untuk di buku ya, Pak ya. ya. Kalau misalkan itu hampir-hampir mirip dengan yang ada di sekolah saya, misalkan barcode itu tidak boleh, Pak. Ya, tapi tetap tadi kalau topiknya sama nggak apa-apa. Tapi produknya jangan sama. Kalau produknya sama kan tampilannya sama, ininya sama, berarti kan ya bisa kita curigai jiplak kan. Iya, Sedangkan Pak. produknya dibedakan. Topiknya sama, tapi dibedakan dari segi apanya gitu. Nggak apa-apa. Pak, mohon maaf Pak. Tadi tuh kalau prototype atau seni itu dia terakhirnya itu ada pemaparan lagi Pak. Maksudnya presentasi kita untuk keberhasilan itu Pak. Iya, Sam- pemaparan produkmu saya berhasil membuat ini nanti sudah diterapkan di sini, di gini 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 gitu.
Kalau untuk kearsipannya berarti perlu dibuat ini tau Pak, seperti skripsi atau udah hanya sebatas laporan saja? Eh, ya kemarin tetap ada laporan. Nanti format laporannya berbeda dengan format skripsi. Yang berbeda nanti ada di laporan. Nanti panduan buku panduannya nanti akan diedarkan. Kemarin saya baru ada revisi sedikit dari saya untuk masalah buku panduan, jadi nanti dibuat ulang. Nanti tunggu saja eh, laporannya seperti apa. Sebenarnya sih mirip-mirip sama skripsi. Bedanya tidak ada justifikasi saja, tidak ada penghakiman di situ. Bedanya di situ. Kan yang Untuk kalian takutkan adalah penghakiman di sidang. berarti kalau untuk prototipe itu tidak ada ini apa ya? Tidak ada sidangnya Pak? Hanya pemaparan saja. Ya, pemaparan saja. Baik Pak, terima kasih. Kalau untuk laporannya Pak, kalau menurut Bapak lebih simpel dari skripsi atau prototipe? eh Lebih simpel yang non skripsi sebenarnya. Cuma nanti bedanya kalian akan mengeluarkan cost yang lebih biaya lebih banyak karena membuat sebuah prototipe. Dihakikan ya, nanti ada syaratnya prototipe itu dihakikan dan tercatat bahwa ini adalah produk kalian, bukan produk orang lain. Namanya ada dihakikan. Kalau Eh, skripsi kan nggak ada. Nanti proses hakinya dibantu pihak kampus kan Pak? Maksudnya Ya, nanti kami bantu. berarti kalau proses haki itu mohon maaf Pak, itu kena biaya lagi nggak? Atau memang itu sudah bagian dari kita menyetorkan dari pihak sekolah setuju, dari pihak kampus setuju, berarti sudah otomatis sudah haki. Nah, itu haki kan pembiayaannya yang megang adalah dari Dirjen Kemenkumham. Jadi itu individual ya, bukan bukan cover dari kami ya, karena itu langsung bypass kalian dengan Kemenkumham seperti itu. Dan tiap produk atau eh, luar yang ingin dihakikan itu nominalnya berbeda-beda. Tidak ada ada perbedaan. Saya nggak tahu lupa nominalnya. Jika contohnya yang berupa sistem itu berapa ratus, berupa produk fisik itu berapa ratus, yang bentuknya buku itu berapa ratus, ya, itu beda-beda. Nah, gitu. Itu di masing-masing nanti ya kamu. Tapi prosesnya nanti kami bantu. Tinggal pilih kalian mau jalur yang mana. Mulai dari sekarang dipikirkan. Diperhitungkan juga durasi kira-kira saya harus selesai di bulan Juni. Kira-kira dari sekian jenis tugas akhir yang paling mudah dan realistis saya kejar itu yang mana? Dengan segala kesibukan kalian di luar kampus ya, gitu. Ada lagi? Baik, jika nanti ada perubahan informasi nanti kita sampaikan di grup ya, biar langsung. Ada lagi ya? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Pak, satu lagi Pak, maaf. Ini kan kalau untuk haki kan agak berat ya Pak ya. Kira-kira barangkali ada opsional penawaran dari pihak kampus untuk yang lain barangkali bisa nggak Pak? Nah, kalau hakikan itu nanti ranahnya Pak LPPM ya, nanti di situ. Nah, eh, saya belum obrolkan masalah haki itu bagaimana pembiayaannya. Karena biasanya kalau haki itu kan ranahnya pribadi masing-masing. Jika kalian berarti haki untuk contoh untuk prototipe, bisa geser ke buku, bisa geser ke publikasi ilmiah seperti itu. Ada opsi-opsi yang lain. Izin Pak, paling saya minta secepat aja untuk dikasih range pembiayaan tuh berapa untuk spare waktu kita ngumpulin tuh Pak. Mungkin Nah, secepat. untuk tanggal pengumpulan pendaftaran seperti ini itu 18. Cuma untuk biaya silakan nanti eh, kalau saya kan nggak bisa memaksa pihak PAK nyebar ya karena itu
eh, ranahnya. Mungkin saya hanya mengingatkan kapan disebar seperti itu. Jadi tunggu saja eh, informasi mengenai pembiayaan. Seingat saya sih tadi pagi sudah saya udah lihat draftnya udah ada, udah ditandatangani. Mungkin tinggal disebar aja mungkin dengan rincian segala macamnya sih. Seingat saya udah ada. Atau kalian kan punya nomornya BAK kan? Nah, di WA aja di chat. Sulit Pak, BAK tuh. Ya, hampir Lagi semua kampus begitu. Ya, biasanya yang agak ruwet itu BAK atau admin prodi biasanya lebih ruwet. Semuanya begitu. Cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan teknis sudah menentukan jenis tugas akhir apa, silakan nanti langsung diskusinya dengan pembimbingnya. Sekarang pilih dulu kalian mau ngapain, masih ada waktu sampai tanggal 18. Kalian cari dulu, baca-baca, kalian kira-kira cocoknya atau lebih menguasainya yang mana, baru setelah itu dipilih. Oke? Syukur-syukur sebelum tanggal itu udah keisi semua. Syukur tanggal 10 deh, syukur-syukur udah selesai semua. Biar enak, biar cepet kalian eksekusinya. Oke, saya akhiri untuk paparan sosialisasi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.